Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara MPLS pada pagi hari ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa kita ajukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada siswa dan siswi baru SMK Global Cendekia. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sekolah tercinta ini. Perkenalkan, saya Findra Hidayat. Saya akan membersamai teman-teman sebagai MC di acara pagi hari ini. Acara pagi hari ini kita akan menghadirkan dua orang pembicara yang berbeda tentunya, dengan materi yang berbeda tentunya. Materinya yaitu yang pertama adalah wawasan Wiyata Mandala yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Imrowatin. Dan materi yang kedua yaitu adalah materi tata tertib sekolah yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah kita bagian kesiswaan Bapak Dr. Randa Sudarmo. Sebelum kita mulai acara hari ini, sebelum kita mulai materi yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah, silakan adik-adik untuk mempersiapkan alat tulisnya, sehingga kalau misalkan ada materi atau hal-hal yang penting, silakan kalian tulis dan silakan kalian cermati. Kita langsung saja agar tidak berlama-lama, kita panggilkan materi yang pertama, yaitu Ibu Siti Imrowatin yang akan menyampaikan materi wawasan Wiyata Mandala. Kepada beliau kami persilakan. Selamat datang peserta didik baru di SMK Global Cendekia tahun pelajaran 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa berjumpa sampai sekarang dalam kondisi sehat walafiat walaupun dalam kondisi COVID-19. Salam dan sholawat kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Anak-anakku, Ibu akan memberikan materi yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala yang tidak asing bagi anak Ibu saat kemarin masuk di SMP. Di sekolah SMK pun ada materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Di situ ada 3 unsur, yaitu wawasan, Wiyata, dan Mandala. Wawasan adalah dalam pengertian di sini adalah cara pandang atau penilaian terhadap sesuatu. Wiyata Mandala atau Wiyata pendidikan, Mandala adalah lingkungan. Jadi, wawasan Wiyata Mandala cara pandang terhadap sekolah sebagai pendidikan atau pembelajaran. Jadi di sini anak-anakku, ya, sekolah itu fokus untuk belajar dan juga untuk pendidikan. Kemudian tujuan wawasan Wiyata Mandala, ya, agar peserta didik baru itu akan dapat mengetahui, mengenal sekolah SMK Global Cendekia sebagai tempat belajar yang menyenangkan. Nah, di sini ada gambar tentang gerbang sekolah kita, yaitu gerbang sekolah SMK Global Cendekia. Kenapa Ibu menampilkan tentang gerbang sekolah ini? Biar menggambarkan anak-anakku bahwa anak-anakku sekarang, ya, sebagai peserta didik baru
memulai masuk di sekolah baru yang disebut yaitu SMK Global Cendekia. Kemudian di sini menggambarkan juga berarti peserta didik baru sudah meninggalkan sekolah SMP-nya atau sekolah MTS-nya. Diharapkan lebih bersifat dewasa, semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai selama belajar di SMK Global Cendekia. Dan secara umum sekolah itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama sebagai tempat belajar, yang kedua adalah ke rumah kedua peserta didik. Sekolah sebagai tempat belajar ini mencerminkan bahwa sekolah itu sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian di sekolah itu ada guru, ada peserta didik sebagai subjek belajar. Kemudian terdapat kurikulum, sumber belajar, serta sarana dan prasarana sebagai penunjang pembelajaran. Juga terdapat aturan akademis maupun yang mengatur mengenai perilaku warga sekolah. Jadi konsekuensinya dengan sekolah sebagai tempat belajar, sekolah itu tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak ada hubungan dengan pendidikan. Contohnya apa? Sebagai dipakai untuk kegiatan politik, kemudian untuk konser lain, musik atau sebagainya, itu tidak boleh. Kemudian tujuan utama peserta didik di sekolah adalah untuk belajar, ya. Jadi di sekolah itu adalah untuk belajar, tidak untuk main-main ataupun yang lain-lainnya yang bukan urusan dengan belajar. Yang ketiga, setiap warga sekolah harus mentaati tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah nanti akan dikupas habis oleh bagian wakil kesiswaan. Apakah tata tertib sekolah itu apa saja yang harus ditaati oleh warga sekolah. Kemudian setiap warga sekolah harus mampu menunjukkan karakter warga terdidik di dalam maupun di luar sekolah. Bentuk wujud perilaku sebagai berikut. Peserta didik atau warga sekolah harus menggunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan sekolah dari ujung rambut sampai kaki. Kemudian menggunakan atribut yang lengkap, belajar dengan sungguh-sungguh, dan tidak berbuat yang mencoreng nama diri sendiri, orang tua maupun sekolah. Yang kedua, sekolah adalah sebagai rumah kedua peserta didik. Mencerminkan sebagai berikut. Peserta didik menghabiskan sebagian besar waktu di sekolah, seperti kalian di rumah. Kedua, guru adalah orang tua kalian, peserta didik di sekolah. Teman sebaya, kakak kelas, dan adik kelas adalah saudara peserta didik di sekolah. Ada ruang kelas, taman, dan fasilitas di sekolah dirawat atau dipelihara seperti di rumah bersama seluruh warga sekolah. Konsekuensinya, setiap peserta didik menghormati guru sama seperti menghormati orang tua di rumah. Yang kedua, perlu menumbuhkan sikap saling menghormati, menyayangi antar sesama warga sekolah. Yang ketiga, setiap warga sekolah harus memelihara dan menjaga fasilitas yang ada di sekolah seperti di rumah. Yang keempat, sebisa mungkin setiap permasalahan yang ada diselesaikan secara musyawarah dalam suasana kekeluargaan. Bentuk wujud perilaku sebagai berikut, yaitu menghormati guru di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua,
menjaga dan memelihara fasilitas sekolah dan digunakan oleh semua warga sekolah. Yang ketiga, menghindari adanya bullying atau sebagaimana yang tidak boleh dijalankan atau dilakukan. Ya. Selain tadi, ya, ada lagi prinsip 7K dalam pengamalan wawasan Wiyata Mandala. Mungkin adik-adik sudah pasti tahu yang disebut dengan 7K. Hampir itu selalu ada di setiap sekolah, baik di TK, di SD, SMP, bahkan di SMK. 7K harus selalu dijalankan. Pertama yaitu keamanan, ya. Maka biar sekolah kalian nyaman, maka perlu adanya keamanan, kemudian perlu adanya sikap kekeluargaan. Yang ketiga adanya kedisiplinan, keempat adalah kerindaman, kelima adalah kebersihan, 6 keindahan, 7 adalah ketertiban. 7K ini harus diamalkan oleh semua warga sekolah biar semua tujuan apa yang kita inginkan semua tercapai. Maka ini harus diwujudkan oleh semua peserta didik di sekolah, terutama adalah peserta didik baru yang harus bisa menyesuaikan aturan-aturan yang ada di SMK Global Cendekia. Dan ibu berdoa apa yang kalian inginkan, kalian pilih adalah jurusan yang memang kalian inginkan, sehingga nanti saat belajar selama 3 tahun di SMK Global Cendekia akan mempermudah kalian dalam mencapai cita-cita kalian ke depan nanti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Siti Mulatin yang telah menyampaikan materinya. Kita telah mendengarkan materi yang disampaikan oleh beliau. Semoga dengan materi wawasan Wiyata Mandala kita dapat mengenal lebih jelas tentang sekolah kita di SMK Global Cendekia. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita panggilkan materi yang kedua. Pemateri yang kedua yaitu adalah Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, Bapak Dr. Andes Sunardi, yang akan membahas tentang tata tertib sekolah. Kepada beliau kami persilakan.